Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'du. Tepat setelah Jokowi berbicara di Bloomberg di Singapura ya. Kemudian Gibran berbicara juga di KTT G20. Yang mana surprisingly ya, keduanya bahasa Inggrisnya bagus pada forum ini. Jokowi sudah kita buatkan videonya yang mana sudah saya komentari di dalam bahasa Inggris karena supaya fair begitu ya. Karena banyak juga yang mengomentari nggak bisa bahasa Inggris kok ngomentarin bahasa Inggris orang begitu. Ya silahkan lihat video sebelumnya, itu insya Allah bahasa Inggris saya lebih bagus daripada Jokowi ya. Juga daripada Gibran, itu masih bagus saya bahasa Inggrisnya. Jadi itu untuk menunjukkan, dan untuk yang kali ini kita akan mereaksi videonya Gibran tapi dengan bahasa Indonesia saja karena pembuktian sudah selesai begitu. Nah, karena bahasa Inggrisnya itu bagus, kita akan melihat kepada substansi yang dikatakan. Jadi pada beberapa hari yang lalu Gibran itu berbicara pada hari pertama ya di KTT G20 itu surprisingly bagus bahasa Inggrisnya. Nah, tapi tidak bisa menjadi pembenaran karena Gibran itu mengaku lulusan luar negeri, sekolah di luar negeri beberapa tahun begitu, dan bahasa Inggrisnya sebelum yang kemarin itu tidak bagus. Ya, sebelum yang KTT G20 itu tidak bagus. Jadi kalaupun bagus ya itu bagus setelah jadi wapres. Karena memang tekanan dari luar itu begitu besar, dan saya rasa ini menjadi bukti yang sangat baik ya bahwa ruang publik itu harus dibiarkan terbuka seterbuka mungkin. Karena setidaknya apabila yang dikritik itu mau menerima kritik, dia bisa memperbaiki diri. Dalam hal ini kita sudah melihat di dalam pidatonya Gibran itu. Nah, cuman memang tidak lepas dari kritik juga pidatonya Gibran kemarin, tapi kritiknya itu beralih kepada mimik wajahnya Gibran ya, yang jadi mirip Anthony MU tuh waktu di Manchester United, sekarang sudah ke Real Betis. Itu jadi mirip, cuman kan itu tidak menjadi permasalahan begitu ya, karena itu tidak substansial. Nah, untuk video Gibran yang pertama saya tidak sempat untuk mereaksinya karena berdekatan dengan pidatonya Jokowi. Sekarang kita akan melihat pidato yang diberi judul oleh Tribun News itu pidato yang luar biasa begitu ya, mendapatkan banjir tepuk tangan begitu. Nah, kita sekali lagi tidak akan mengkritisi bahasa Inggrisnya, tetapi apa yang akan dibicarakannya. Saya sudah melihat videonya ini dan saya kira bagi orang yang terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris, ini tahu bahwa yang dibicarakan atau yang dibacakan oleh Gibran itu adalah written speech. Itu adalah pidato yang sudah dikonsep sebelumnya. Dan konsepnya ini kalau melihat dari bahasa yang dipakai, itu yang mengkonsepnya bukan Gibran, tetapi orang-orang yang di belakangnya. Ya, para ahli begitu. Itu masalah tidak? Oh, tidak masalah. Cuman akan menjadi sulit. Kenapa? Karena written speech itu dia dibicarakan supaya enak terdengar begitu, supaya enak didengarnya. Nah, akan menjadi masalah apabila apa yang dibicarakan oleh sang pembicara ini tidak koheren dengan perbuatan sang pembicara begitu. Nah, perbuatan yang saya maksud di sini bukan perbuatan pribadi, tetapi nilai-nilai politik yang diwakili oleh Gibran ini, yaitu nilai politik bapaknya Jokowi dan para termul begitu. Apakah nilai politik mereka seindah apa yang dibicarakan oleh Gibran di dalam KTT ini atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Langsung saja kita saksikan ini pidatonya Gibran. Your Excellency, President Ramaphosa, Excellencies, leaders of G20 countries, a fair and just future for all. This is our shared goal. Okay. But we must be honest. Are we moving toward that future or drifting away from it? Ya, tanyakan kepada diri sendiri di Indonesia seperti apa ya. AI will define economic strength for decades to come. Yet today, its benefits remain highly unequal, concentrated in a handful of companies from a few advanced economies. If this imbalance continues, the digital divide will deepen. History has shown us when progress is uneven, the benefits flow to a few, while the costs fall on the many. Oke, kita ulang ya ini. Kita akan generalisasi dulu sedikit ya. Kita akan ambil poin umumnya. Kita penurunkan sedikit ya, karena ini menarik.
in a handful of companies from a few advanced economies. If this imbalance continues, Coba, jika ketidakseimbangan ini berlanjut, the digital divide will deepen. kesenjangan digital akan History semakin has dalam. shown us when progress is uneven, Tatkala kemajuan tidak merata, the benefits flow to a few, while the costs fall on the many. manfaatnya kepada segelintir orang, tetapi resikonya, kerugiannya kepada banyak orang. Itu kok jadi mengingatkan saya kepada perkara yang lebih umum ya. Apa? Kita mau berbicara tentang apa? Kita mau berbicara tentang oligarki, ketidaksetaraan di dalam akses bagi pengusaha-pengusaha besar, atau kita mau berbicara di dalam politik, Pak Gibran, sebagaimana yang Anda lakukan sebagai anak presiden dengan mudah melenggang menjadi wakil presiden. Kemudian itu unequality itu sudah ya, meskipun bukan AI tentu saja. Itu adalah sama-sama sebuah unequality, itu sama-sama sebuah ketidakadilan. Anda ini sebagai wakil presiden yang maju menjadi wakil presiden karena dasar ketidakadilan tidak berhak berbicara tentang keadilan, tidak berhak itu. Selesaikan dulu ketidakadilan yang Anda buat. Dan termasuk juga kemarin tuh permasalahan WUS itu ketidakadilan bagi Jawa. Jawa itu sudah sangat dibanding dengan pulau yang lain ya, itu sudah sangat advance di dalam infrastrukturnya. Kok Bapak Anda masih membangun WUS itu di Jakarta juga, Jakarta Bandung, itu ngapain? Itu unequality juga. Ini unequality, ini adalah ketidakadilan, dan orang yang merepresentasikan diri sebagai orang yang tidak adil tidak berhak berbicara tentang keadilan. Itu saya rasa ya harusnya ngaca dulu begitu. Karena pada akhirnya resikonya, kerugiannya falls on many. Itu akhirnya jatuh kepada banyak sekali orang ketidakadilannya itu. Gara-gara kamu tuh siapa Gibran ya maju jadi wakil presiden. Masya Allah, negara demokrasi kita sekarang jadi acak-acakan. Banyak orang terancam penjara karena dikriminalisasi karena mereka speak up, karena mereka berbicara. Tuh ya, itu underlying point yang harus diperhatikan. This time we must do better. This revolution must be fair and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means ethical governance and, more importantly, equal access. So innovators everywhere can access data sets, training system, and global platform. Oke, sebentar ya. Sebelum akses kepada global platform, selesaikan dulu data ijazah ya. Semua orang harus punya akses yang sama kepada data ijazah. Kamu Gibran sama bapak kamu ini ngomong AI ijazah sendiri ditutupin. Omongin itu sama bapak kamu ya. Semua orang Indonesia itu harus punya hak yang sama, bukan cuman kepada termulu saja tuh. Harus punya hak yang sama untuk mengakses ijazah bapak kamu yang udah jadi presiden dan kamu yang jadi wakil presiden. Acak-acakan bab ijazah aja ngomong akses itu. Aduh. Nah ini ya, ini mah dari kita nih omongannya keluar bagus sekali. Tadi saya katakan kalau dia written speech, tatkala dia omongan itu harus enak didengar, ya enaknya keluar ya. Kelakuan orangnya lain. Sebentar saya jadi ragu apa Gibran ini ngerti apa yang dibacainya apa enggak. Tapi kayaknya ngerti, soalnya tone-nya itu bagus, cuman dia nggak sadar mungkin ya ini akan kena kepada mukanya sendiri. Indonesia believes inclusive transitions are possible. And therefore, we support G20 Decent World Compact for fair wages, gender equality, reskilling, and social protection. Oke, itu lebih bagus juga kalau diberlakukan di Indonesia ya. Nah, do it before you speak it. Lakukan dulu sebelum kamu berbicara itu. Terapkan dulu di Indonesia. Excellencies, AI may be digital, but it depends on the physical. From data center to advanced chip, AI relies on critical minerals. And global demand for these inputs is growing fast. But for too long, developing countries exported raw materials while the real value was taken elsewhere. Past industrial revolutions were built on this imbalance. We must not repeat it.
Oke. Itu good point. Harus kita akui itu good point ya yang disampaikan oleh Gibran tadi. This is why Indonesia chose a different path. We build industry at home and invest in downstream transformation. Oke. And ensure our people benefit from their own natural wealth. Nah, kita tunggu. Mudah-mudahan itu terjadi ya. Yang digembar-gemborkan itu hilirisasi diomongin juga di sini nih. This is not about closing doors. It's about opening fair partnership, linking investment, technology transfer, and responsible practices for critical minerals. Excellencies, a fair and just future will not happen by itself. It requires leadership and cooperation to ensure this new industrial revolution lifts all nations, not only a few. Indonesia stands ready to work with all of you so the G20 becomes the bridge between innovation and inclusion. Oke, innovation and inclusion itu mudah-mudahan juga diterapkan di negara sendiri ya. Between progress and justice. Indonesia believes that the future must be built on justice. Justice in how... Sebentar kita ulang. Indonesia believes that future must be built on justice. Between innovation and inclusion. Between progress and justice. Indonesia believes that the future must be built on justice. Nah, ya, Indonesia harus dibangun di atas keadilan. Tuh tekankan tuh, yang anak wakil presiden tidak boleh punya privilege mengubah apapun di MK. Ya itu sudah terjadi ya. Gimana, bodo amat. Justice. Sebentar, aduh. In how we govern new technologies. Justice in how we use natural resources. Okay. And justice for our workers. Thank you. Justice for our workers. Keadilan untuk para pekerja, yaitu mudah-mudahan lah ya undang-undang pekerja juga diperbaiki karena itu belum ada. Jadi sekali lagi perkataan yang manis untuk didengar itu akan sangat sulit sekali untuk diterapkan, apalagi yang berbicaranya ini punya segudang masalah di belakangnya. Itu yang mau saya tekankan. Overall ya, apa yang dikatakan ini excellent, begitu bagus secara nilai yang dibicarakan bagus, tetapi sekali lagi ini yang ngomong bukan motivator, ini yang ngomong pemimpin. Pemimpin itu lead by example. Dia itu harus harus memimpin dengan perbuatan. Kalau cuma ngomong kayak gini mah motivator juga bisa ya. Ini motivator. Kalau anak SMP saya rasa belum bisa, SMA juga saya rasa belum bisa. Harus ada keahlian memang, atau di belakangnya harus ada orang-orang yang punya keahlian untuk membicarakan hal seperti ini. Ini sudah selesai ya, dan inilah banjir tepuk tangannya nih kalau nggak salah. Mas Wapres, Oke, banjirnya segitu. Nah, inilah ya. Jadi saya cukupkan dulu untuk di situ apa yang menjadi kritik bagi Pak Gibran. Selamat, bahasa Inggrisnya sudah sudah menjadi bagus, tetapi sebelum pidato yang ini bahasa Inggrisnya Gibran tidak terlalu bagus, dan kalaupun jadi bagus berarti setelah jadi wakil presiden, bukan setelah lulus kuliah gitu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.